mencegah terjadinya perubahan iklim dengan merawat lingkungan hidup. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia menjadi faktor utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca. Contoh emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim terjadi karbon dioksida dan metana. Ini berasal dari penggunaan bensin untuk mengendarai mobil atau batu bara untuk memanaskan gedung. Misalnya, pembukaan lahan dan hutan juga dapat melepaskan karbon dioksida. Tempat pembuangan sampah merupakan sumber utama emisi metana. Energi, industri, transportasi, bangunan, pertanian, dan tata guna lahan termasuk di antara penghasilan emisi utama. Konsekuensi dari perubahan iklim saat ini antara lain kekeringan hebat, kelangkaan air, kebakaran hebat, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, badai dahsyat, dan penurunan keanekaragaman hayati. Perubahan iklim dapat mempengaruhi kesehatan kita, kemampuan untuk menanam pangan, perumahan, keselamatan, dan pekerjaan. Beberapa dari kita sudah lebih rentan terhadap dampak iklim, seperti orang yang tinggal di negara pulau kecil dan negara perkembangan lainnya. Kondisi seperti kenaikan permukaan laut dan instruksi air asin telah meningkat ke titik di mana seluruh komunitas harus pindah, dan kekeringan yang berkepanjangan menempatkan orang pada resiko kelaparan. Di masa depan, jumlah pengungsi iklim diperkirakan akan meningkat. Dalam laporan PBB tahun 2018, ribuan ilmuwan dan peninjau pemerintah sepakat bahwa membatasi kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius akan membantu kita menghindari dampak iklim terburuk dan mempertahankan iklim yang layak huni. Namun, jalur emisi karbon dioksida saat ini dapat meningkatkan suhu global sebanyak 4,4 derajat Celcius pada akhir abad ini. Seruan dari Paus Fransiskus yang adalah seorang biarawan, imam Yesuit pertama, dan orang Amerika Latin yang keturunan Italia pertama yang terpilih sebagai paus, mengeluarkan sebuah dokumen yang berjudul Laudato Deum, yang merupakan kelanjutan dari ensiklik Laudato Si di tahun 2015, yang cakupannya lebih luas. Konferensi iklim pada bab berikutnya, Paus Fransiskus menjelaskan berbagai konferensi iklim yang diselenggarakan hingga saat ini. Ia mengenang perjanjian di Paris, yang perjanjiannya mulai berlaku pada bulan November 2016. Meskipun perjanjian ini mengikat, tidak semua disposisinya merupakan kewajiban dalam arti sempit, dan beberapa di antaranya memberikan ruang yang luas untuk diskreksi. Selain itu, tidak ada sanksi atas kegagalan memenuhi kewajiban, dan kekurangannya alat yang efektif untuk menegakkan perjanjian, serta tidak adanya saksi nyata, dan tidak ada alat yang efektif untuk memastikan kepatuhan. Pekerjaan masih dilakukan untuk mengkonsolidasikan prosedur-prosedur konkret dalam pemantauan dan memfasilitasi kriteria umum untuk membandingkan tujuan-tujuan dari berbagai negara. Paus menyebutkan kekecewaannya terhadap COP Madrid dan mengingatkan bahwa COP Glasgow menghidupkan kembali tujuan Paris dengan banyak rekomendasi. Namun, proposal yang cenderung memastikan transisi yang cepat dan efektif ke bentuk energi alternatif dan lebih sedikit polusi tidak menghasilkan kemajuan. COP27
yang diadakan di Mesir pada tahun 2022 merupakan satu lagi contoh sulitnya negosiasi, dan meskipun COP27 menandai sebuah langkah maju dalam mengkonsolidasikan sistem pembiayaan kerugian dan kerusakan di negara-negara yang paling terkena dampak bencana iklim, hal ini tetap tidak tepat. Dalam banyak hal perundingan internasional, Paus Fransiskus menyimpulkan tidak dapat mencapai kemajuan yang signifikan karena posisi yang diambil oleh negara-negara yang menempatkan kepentingan nasionalnya di atas kepentingan bersama global. Mereka yang harus menderita akibat dari apa yang kita coba sembunyikan tidak akan melupakan kegagalan hati nurani dan tanggung jawab ini. Apa yang diharapkan dari COP Dubai? Menantikan COP, Paus Fransiskus mengatakan bahwa tidak ada harapan sama sekali adalah tindakan bunuh diri, karena hal ini berarti membuat seluruh umat manusia, terutama kelompok termiskin, terkena dampak terburuk dari perubahan iklim. Kita harus, kata Paus, terus berharap bahwa COP28 akan memungkinkan percepatan transisi energi yang menentukan dengan komitmen yang efektif dan tunduk pada pemantauan berkelanjutan. Konferensi ini dapat mewakili perubahan arah. Bapa Suci mengatakan bahwa transisi yang diperlukan menuju sumber energi bersih seperti energi air dan matahari, serta penolakan terhadap bahan bakar fosil tidak mengalami kemajuan pada kecepatan yang diperlukan. Akibatnya, apapun yang dilakukan beresiko dianggap hanya sebagai taktik untuk mengalihkan perhatian. Mari kita akhiri pengakuan bahwa ini adalah masalah kemanusiaan dan sosial di berbagai tindakan. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan semua pihak. Bapa Suci mengakhiri seruannya dengan mengingatkan bahwa emisi per individu di Amerika Serikat 2 kali lebih besar dibandingkan emisi individu yang tinggal di Tiongkok, dan 7 kali lebih besar dibandingkan rata-rata negara-negara termiskin. Ia melanjutkan dengan menegaskan bahwa perubahan besar dalam gaya hidup tidak bertanggung jawab yang dikaitkan dengan model barat akan mempunyai dampak jangka panjang yang signifikan. Hasilnya, seiring dengan keputusan-keputusan politik yang sangat diperlukan, kita akan membuat kemajuan menuju kepedulian yang tulus terhadap satu sama lain. Jadi, saudara-saudari, marilah kita semua dari sekarang mengubah gaya hidup kita dengan lebih baik dan mengintensifkan kegiatan akar rumput yang bertujuan mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan alam. Jadi, saudara-saudari, marilah kita semua dari sekarang mengubah gaya hidup kita dengan lebih baik dan mengintensifkan kegiatan akar rumput yang bertujuan mengurangi dampak negatif manusia terhadap lingkungan alam untuk mencegah kerusakan yang lebih tragis lagi terhadap bumi.